Cara mengatasi rasa ngantuk saat berkendara. Tips mengatasi ngantuk dan lelah saat mengemudi. Salah satu penyebab kecelakaan yang sering terjadi adalah pengemudi tidak mampu menahan ngantuk dan lelah saat mengemudi. Bahkan data statistik menyebutkan ngantuk dan lelah menjadi penyebab utama dan terbesar terjadinya kecelakaan. Karena ngantuk dan lelah menjadikan pengemudi tidak mampu konsentrasi. Bahaya sekali jika Anda sedang lelah mengemudikan kendaraan bermotor. Ada beberapa tips dan cara sederhana mengusir ngantuk dan lelah saat mengemudi. Berikut 4 tips mengatasi ngantuk dan lelah saat mengemudi. Selama ini sebagian besar orang menilai kelelahan di saat mengemudi tak terlalu bahaya dibanding mabuk atau mengantuk. Padahal, anggapan seperti itu tidak tepat pasalnya. Beberapa penelitian dan kejadian kecelakaan yang terjadi selama ini membuktikan bahwa kelelahan yang memicu rasa kantuk telah menjadi penyebab 37% dari total 100 kejadian kecelakaan di Amerika Serikat setelah mabuk yang mencapai 59%. Kondisi serupa juga banyak terjadi di Indonesia, hanya selama ini sebagian besar masyarakat jarang yang memperhatikan. Lantas bagaimana cara mengatasi bila rasa kelelahan mendera kala Anda di tengah perjalanan jauh? Apa saja yang patut dihindari untuk mencegah rasa kantuk? Berikut channel Gus Pur berbagi tips untuk Anda. 1. Jangan mengemudi, berkendara lebih dari 3 jam. Mengemudikan mobil, motor selama 3 jam terus-menerus tanpa henti menyebabkan saraf sensorik dan motorik. Hal itu bisa terjadi karena kedua saraf tersebut mengalami ketegangan karena orang yang bersangkutan dituntut untuk konsentrasi memperhatikan jalan dan kondisi mobil, motor, sekuat apapun seseorang. Bila kedua saraf itu harus tegang dalam waktu 3 jam, mereka akan kelelahan juga. Efeknya tindakan refleks dan konsentrasi menurun. 2. Istirahat sejenak dan olahraga ringan. Cara lain menghilangkan kelelahan dan mengantuk adalah beristirahat. Bila dalam perjalanan Anda sudah mulai merasakan tanda-tanda kelelahan dan kantuk, sebaiknya menghentikan kendaraan dan beristirahat. Berbaring atau tidurlah selama 30 menit atau minimal 20 menit. Setelah itu, sempatkan untuk berolahraga ringan sekitar 5 menit dengan urutan bagian tubuh paling atas yaitu kepala, bahu, lengan tangan, bahu, lutut, dan tungkai. Lakukan gerakan menarik ke atas, memutar, dan melipat. Melalui gerakan yang berurutan secara benar, maka otot bisep dan trisep akan kembali segar dan asam laktat di otot-otot teredusir. Selain itu, aliran darah pun lancar. 3. Jangan banyak mengkonsumsi karbohidrat. Selain beristirahat setelah mengemudi selama 3 jam, hal lain yang patut dihindari adalah mengkonsumsi karbohidrat, terutama nasi dan roti gandum, sebab zat tersebut berpotensi memicu rasa kantuk.
Hal itu bisa terjadi karena L-triptofan atau asam amino esensial di karbohidrat akan diubah menjadi niacin dan vitamin B. Sementara niacin memproduksi serotonin, serotinan. Menurut pakar kesehatan, akan merangsang otak untuk menimbulkan rasa nyaman di tubuh. Nah, rasa itulah yang kemudian memicu rasa kantuk, terlebih pada saat yang bersamaan asam amino lainnya juga masuk ke dalam darah. Pada saat itulah, kandungan L-triptofan semakin besar sehingga rasa kantuk pun menjadi sebagai ganti karbohidrat selama perjalanan. Makanlah buah atau coklat. Vitamin dalam buah tidak saja menyegarkan otot-otot dan menguatkan syarat motorik, tapi juga baik untuk menguatkan saraf sensorik di tubuh. Adapun coklat mengandung zat fenol antioksidan. Zat tersebut selain menangkal racun di dalam tubuh yang terbawa di makanan yang dikonsumsi, juga menjaga sel-sel otot tubuh termasuk saraf motorik dan sensorik. 4. Minumlah kopi bila terpaksa. Namun satu hal yang patut dicatat adalah, kafein yang ada di kopi bukanlah menyehatkan atau membuat sel-sel tubuh kita bugar atau sehat. Zat tersebut sejatinya justru menimbulkan zat yang tidak bersahabat bagi tubuh dan zat dan hormon yang ada di tubuh bereaksi melawannya. Sehingga setelah minum kopi tubuh terasa segar, padahal sejatinya pada saat itu tubuh tengah mati-matian melawan kafein. Hal itu bisa terjadi karena kafein yang ada di kopi merangsang produksi asam lambung, sementara zat asam tersebut menjadi media yang subur bagi tumbuhnya beberapa bakteri racun. Oleh karena itu, pada saat itulah tubuh melakukan perlawanan secara otomatis. Beberapa zat anti racun di dalam tubuh bekerja ekstra keras. Pada saat itulah orang yang minum kopi merasa tubuhnya kembali bugar. Sedikit tambahan, dan perlu digarisbawahi bahwa cara mengatasi ngantuk paling manjur adalah tidur. Sekali lagi dengan tidur. Tips yang lain adalah, sediakan permen untuk menghilangkan rasa ngantuk. Belilah beberapa permen yang harganya bisa dikatakan murah. Permen tetapi bisa menemani waktu Anda di atas motor atau mobil. Sambil ngunyah-ngunyah rasa manis atau asamnya, permen membantu kita lebih melek lagi. Rekomendasi dari channel Bu Sepur adalah permen yang asam aja, dijamin langsung segar. Tapi jangan terlalu banyak juga ya, nanti malah jadi sakit gigi. 6. Menepilah saat mengantuk. Ketika mengemudi sambil mengantuk sama bahayanya dengan mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Triknya, Anda dapat membuka jendela dan menyalakan musik keras. Gantikan posisi Anda yang mengemudi dengan orang lain atau menepilah dan tidur hingga kantuknya hilang. Jika Anda berada dalam perjalanan panjang, gantilah posisi pengemudi sesering mungkin. Berhenti setidaknya setiap 2 jam untuk berjalan-jalan dan mendapatkan udara segar.